Komplotan wanita pengedar sabu ditangkap di kamar kos. Mobil pick-up raib digasak maling. Aksi penjabretan HP terekam CCTV. Jenazah perempuan di dalam mobil terparkir di Bandara Juanda. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Berita pertama pemirsa, komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang Dalam. Penggerebekan di kamar kos di Jakarta Selatan. 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu siap edar. Inilah detik-detik penangkapan komplotan wanita pengedar narkotika oleh tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang saat menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika di wilayah Kemang. Setelah melakukan pengintaian dan observasi, petugas mencurigai seorang perempuan berinisial AFA dan langsung melakukan penggeledahan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 paket kecil syabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah. Hasil interogasi mengarahkan petugas ke sebuah kamar kos di Gandaria Selatan yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 3 orang lainnya berinisial AK, FF, dan FA yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan barang bukti paket besar sabu 249,37 gram, alat timbang digital, buku catatan penjualan, serta plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika siap edar. Setelah dilakukan monitoring dan observasi pada wilayah tersebut, tim Opsnal mencurigai 1 perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan pada perempuan tersebut yang bernama saudara Aldiva atau alias AFA dan menemukan 1 plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, sabu-sabu dengan bruto 0,28 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up carry raib digasak maling di kawasan Kampung Irian, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan hingga akhirnya berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Pencurian mobil terjadi di kawasan Kampung Irian dekat Klinik Batara, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Sebuah mobil pick-up dilaporkan hilang setelah menjadi sasaran pencurian. Saat kejadian, mobil dalam kondisi terparkir, namun tiba-tiba didatangi 2 orang yang diduga pelaku. Dari rekaman yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan. Percobaan pertama dilakukan oleh seorang pria memakai topi, namun gagal. Tak lama kemudian, pelaku kedua yang mengenakan jaket berhasil membobol hingga membawa kabur kendaraan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi penjamretan handphone terjadi di Jalan Lapang Bola Keranji, Bekasi Barat pada 24 Juni 2026. Diduga melihat korban lengah, pelaku yang sempat melintas kemudian putar balik dan langsung merampas handphone milik korban. Aksi penjamretan handphone terekam kamera pengawas atau CCTV.
Kali ini aksi penjamretan handphone terjadi di Jalan Lapangan Bola Kranji, Bekasi Barat pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang ibu tengah duduk di pos pinggir jalan sambil bermain HP. Diduga sebelumnya pelaku sempat melintas di jalan tempat korban bermain HP. Melihat korbannya lengah, pelaku yang sempat melintas tadi kemudian putar balik dan langsung merampas HP milik korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur membawa handphone tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jasad perempuan ditemukan di dalam mobil berplat merah di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu siang. Belakangan diketahui korban merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Karena ada orang di dalam perempuan. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa dan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecurigaan berawal saat bau tak sedap tercium oleh pengendara lain yang memarkirkan mobilnya pada Rabu siang. Tampak dalam video yang beredar adanya cairan berwarna gelap yang menetes dari mobil dan diduga berasal dari tubuh korban yang sudah membusuk. Belakangan, korban diketahui bernama Reli Yuni Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Korban merupakan Sekretaris Dinas PRKP Pemkab Bangkalan. Berdasarkan informasi, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Internasional Juanda pada Sabtu sore. Korban pun dievakuasi petugas SAR dengan posisi jok mobil yang direbahkan. Tim Basarnas membantu evakuasi korban dengan menggunakan peralatan Vehicle Accident Rescue untuk membuka akses mobil dari kaca pintu penumpang di bagian belakang kiri. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong. Sementara itu, tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP dan masih mendalami apakah ada unsur pidana yang dialami korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pengiriman paket luar negeri hingga penyelundupan oleh penumpang pesawat. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali, berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hashish. Tujuannya ke Bali. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Sementara 1 orang lain yang diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna, karena mulai dari kurir yang memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia sampai kepada penjemputnya, dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka.
itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara. Sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri kembali membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis etomidet dan ekstasi yang disamarkan dalam kemasan beras basmati asal India. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 orang tersangka yang diduga kuat terkait dengan jaringan internasional asal Malaysia. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit 2 Dires Narkoba Polres Metro Jaya di sebuah rumah kos di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 2 pria berinisial T, 26 tahun, dan Y, 29 tahun. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyelundupkan narkoba ke dalam 5 bungkus beras, basmati, dan bumbu kari India yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Medan menuju Jakarta. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 94 cartridge etomidet berlogo Batman serta total 102 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga menyita 4 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp700.000. Kami dari Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 12.40 WIB telah berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etomidet sebanyak 94 piece peredaran narkoba etomidet ini dan juga 102 butir narkoba jenis ekstasi di rumah kos di wilayah Paseban, Jakarta Pusat. Modus yang dilakukan terduga pelaku adalah dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi dari wilayah Medan menuju Jakarta dengan disamarkan ke dalam beras India. Adapun kami dapat informasi pelaku berkaitan dengan jaringan asal Malaysia. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di kantor Dires Narkoba Polda Metro Jaya guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 10 anggota aktif Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM, Kodam 4 Sorong Raya memutuskan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dalam upacara yang digelar di Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Sepuluh anggota aktif TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya resmi menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan mengucapkan sumpah setia kepada NKRI. Didampingi keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, mereka mengikuti prosesi ikrar setia yang digelar di lapangan Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Dalam prosesi tersebut, anggota OPM tersebut melepaskan atribut kelompoknya, serta menyerahkan bendera bintang kejora kepada Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan kembalinya 10 anggota TPNP BOPM ke pangkuan NKRI merupakan hasil pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan aparat keamanan selama 6 bulan terakhir. Menurut Luki, para ex-anggota TPNP BOPM mengaku tidak tahan dengan tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan kelompok separatis terhadap masyarakat sipil. Selain menjaga keamanan, prajurit TNI juga disebut aktif membantu masyarakat Papua melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Satgas TNI melaksanakan pendekatan kepada mereka secara humanis, persuasif, dan akhirnya bisa
mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI ada yang sebagai tenaga kesehatan, pendidikan, bahkan ada yang menjadi tenaga tukang cukur. Bersenda gurau dengan mereka, sehingga akhirnya dengan pendekatan humanis dan persuasif inilah yang bisa membuka hati mereka untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku yang sekarang masih berada di hutan, yang masih berseberangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, kami minta tidak ragu-ragu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Contoh pada hari ini sudah membuktikan pada kita semua. Mereka juga nanti akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Karena sesungguhnya untuk membangun Papua yang lebih maju, ini tidak dengan kekerasan bersenjata. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu didapatkan dengan pembangunan untuk masa depan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, sebulan buron, 1 dari 2 begal wanita Parubaya di Jalan Manjangan, Medan akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita Parubaya di Jalan Menjangan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Namun korban dihadang dan dirampas motornya oleh pelaku dan rekannya. Barang bukti sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Korban akan berangkat ke pasar untuk belanja dan korban dicegat oleh 2 orang dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan dan tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Satreskrim Barreskrim Polri membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas mengamankan ratusan lembar uang palsu yang berada di dalam kamar hotel pelaku. Tim Satreskrim Barreskrim Polri menangkap buronan pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Penangkapan yang dipimpin langsung Kanit Resmob Barreskrim Polri, AKBP Hari Azhar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan pada Kamis 24 Juni 2026 sekitar pukul 3:10 WIB saat pelaku kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024
itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Pada saat itu anak angkatnya berumur sekitar 4-5 tahun. Kemudian ternyata baru berani dilaporkan oleh korban atau anak angkatnya tersebut pada sekitar Juli 2025. Kemudian kami saat menerima adanya permintaan pencarian DPO, kemudian melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan tersangka, dan setelah dilakukan proses penyelidikan yang mendalam, dipastikan dan kemudian melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat. Petugas mengamankan 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Petugas masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peredaran narkotika jaringan lintas daerah diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. 5 orang tersangka ditangkap di Bekasi, Bogor, dan Bali. Petugas menyita lebih dari 2 kg sabu yang diduga akan diedarkan di Bekasi dan Bali. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas daerah yang mencapai Sumatera, Bekasi, hingga Bali. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka berinisial IR di salah satu apartemen di wilayah Bekasi. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 5,25 gram. Hasil pengembangan mengarah kepada tersangka VST yang ditangkap di wilayah Bogor Selatan. Dari tersangka ini, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat sekitar 2,65 kg. Penyidik kemudian kembali mengembangkan kasus dan menangkap 3 tersangka lain, yaitu MA, ASA, dan MJP. 2 diantaranya ditangkap di Denpasar, Bali, dengan barang bukti sabu seberat 101 gram. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sabu yang diperoleh dari jaringan ini berasal dari wilayah Sumatera. Narkotika ini kemudian diedarkan di Bekasi dan sebagian dikirim ke Bali. Polisi menyebut para tersangka berperan sebagai pengedar. Modus operandi yang digunakan yaitu pengiriman barang melalui transportasi umum, sementara transaksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Pertama, ini adalah kita mengamankan seseorang dengan inisial IR. Ini di daerah Bekasi, di apartemen di daerah Pekayon Jaya. Ini kita amankan sabu sebanyak 5,25 gram. Kemudian dari tersangka IR ini, kemudian kita kembangkan, kita memperoleh namanya VST. Tersangka satu lagi VST, ini kita amankan di daerah Bogor Selatan. Di situ ada barang bukti, kita amankan sebanyak 2065 gram atau 2,65 gram. Kemudian dari tersangka VST tersebut kita coba kembangkan, terus kemudian kita amankan ada 3 orang lagi, yaitu saudara MA, saudara ASA, dan saudara MJP. Ini kita amankan di Denpasar Timur dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 101 gram seperti itu. Jadi ini untuk cukup besar, jadi bahwasanya barang-barang ini dari saudara VST ini juga rencana juga akan dikirim ke Bali yang 2 kilo ini, demikian juga dengan dari saudara MA, ASA, dan NJP ini juga mengedarkan di daerah Bali. Sementara untuk saudara IR ini memang mengedarkan di daerah Bekasi, tetapi dia juga apabila ada pesanan yang lain, dia pun juga akan melakukan penjualan di daerah lain, menerima pesanan di daerah lain. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih terus menelusuri jaringan pemasok narkotika yang diduga berada di wilayah Sumatera. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, beredar di media sosial video seorang pria bernama Sandi yang diketahui merupakan kakak kandung YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, meminta mata tersangka Taufik sebagai ganti mata sang adik. Dalam unggahan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan polisi yang telah menangkap tersangka di kawasan Majalaya. Unggahan yang beredar di media sosial menampilkan pernyataan dari sosok yang disebut sebagai Sandi, kakak dari YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Dalam video tersebut, Sandi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap terduga pelaku. Tak hanya itu, Sandi juga meminta izin kepada masyarakat untuk meminta mata tersangka sebagai ganti dari mata korban yang telah dirusak tersangka hingga mengalami kebutaan. Alhamdulillah, pihak Polda Pestewak si goblok izin ke wargi Indonesia. Tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangis masyarakat yang kumake bebas. Kurang hanya ke panona ke radio orang bisa ningali. Pihak keluarga juga berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Hingga kini kasus tersebut masih menjadi perhatian publik dan masyarakat sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing yang sedang melancong di Jakarta kembali menjadi korban penjamretan. Aksi penjamretan dialami korban saat menyeberangi di Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria warga negara asing asal Jerman ini sedang memperagakan aksi penjamretan yang dialaminya kepada petugas kepolisian. Korban bernama Birol Yilmaz menjadi korban penjamretan saat tengah berjalan kaki bersama teman wanitanya dari arah Bungur menuju Pasar Baru. Ketika sampai di lampu merah Gunung Sahari, korban yang tengah menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang jalan tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas dengan melawan arah di Jalan Dr. Sutomo. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban seharga hampir 25 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku dan langsung tancap gas ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan aksi penjamretan yang dialami WNA asal Jerman pada malam kemarin. Selain telah meminta keterangan dari korban dan rekan wanitanya, pihaknya juga tengah memeriksa rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Jadi benar kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan dari seorang warga negara asing, inisial BY, warga negara Jerman, bahwa telah terjadi penjamretan pada malam sebelumnya atau malam Minggu tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 23.00 di Jalan Dr. Sutomo, Gunung Sahari Selatan. Jadi yang bersangkutan ketika akan menyeberang jalan kemudian sambil memegang handphone didatangi oleh dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian menarik handphonenya dan langsung melarikan diri. Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Italia menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Pos Blok, Sawah Besar, dan aksi penjamretan juga dialami WNA asal Jerman di Bundaran HI, Menteng. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada ketika berada di luar rumah, mengingat aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang bandar sabu tewas usai menyeburkan diri ke Sungai Musi saat ditangkap aparat tim opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan pada Senin 22 Juni 2026 siang. Korban tewas akibat kelelahan terseret arus sungai. Aparat tim opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Senin 22 Juni 2026 siang menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Penggerebekan dilakukan setelah petugas lebih dahulu menangkap dua tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas menduga sabu ini dipasok Ali Imron, seorang terduga bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi.
Kalau sabu, iron juga yang Hah? Jadi kau pakai ini? Kau pakai sabu? Iya. Sudah berapa lama kau pakai ini kita? Baru. Kalau kau berapa lama? Baru 5 tahun guys. Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi di pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras. Akibat kelelahan, pelaku akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Terduga pelaku yang menjadi bandar adalah saudara AI alias Iron alias Ijon. Kemudian petugas melakukan hunting ya. Kemudian sampailah di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu. Kemudian pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri, keluar dari mobilnya, melarikan diri, sudah diberi peringatan secara verbal untuk berhenti di tempat oleh petugas kita, namun tidak diindahkan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyu Asin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta berhasil dihentikan aparat kepolisian. Petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan, dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin untuk hidup, kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP. Ada 12 TKP. Waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sepeda motor Yamaha Aerox terbakar di ruas jalan Solo Karanganyar, tepatnya di wilayah Cerbonan, Karanganyar, Kamis siang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Sebuah sepeda motor Yamaha Aerox terbakar di ruas Jalan Solo Karanganyar, tepatnya di wilayah Cerbonan Karanganyar, Kamis 25 Juni 2026 siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun api menghanguskan 90% bagian kendaraan. Kepala Seksi Damkar Satpol PP Karanganyar, Evan Pratama mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.40 WIB dari seorang pengguna jalan yang melihat adanya sepeda motor terbakar di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari saksi di lokasi, api diduga berasal dari bagian bawah dashboard depan sepeda motor. Kobaran api kemudian merembet ke sistem kelistrikan hingga tangki bahan bakar kendaraan. Selain Damkar Satpol PP Karanganyar, penanganan kebakaran juga melibatkan personel Polres Karanganyar, Polsek Karanganyar, serta sejumlah pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim rescue dari Pos Pencarian dan Pertolongan Bovendigul, Papua Selatan segera bergerak ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak keluarga untuk melakukan operasi pencarian. Pencarian dilakukan di sekitar titik awal korban dilaporkan tenggelam dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan dan masyarakat setempat. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR menerima informasi dari warga yang menemukan korban mengapung di aliran sungai. Korban bernama Emilianus, 24 tahun, ditemukan sekitar 840 meter dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan kemudian segera melakukan evakuasi dan menyerahkan jasad korban kepada pihak keluarga. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Digul pada Rabu pagi. Warga sempat melakukan upaya pertolongan, namun korban terlanjur terseret arus sungai yang cukup deras. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan di Sungai Digul resmi ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korban diketahui bernama Ahmad Alvan Robi, 18 tahun, warga desa Kuncen, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Bengawan Solo pada Selasa lalu. Tim SAR gabungan menemukan korban pada Rabu pagi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Menurut kantor SAR Surabaya, korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal saat dilaporkan tenggelam. Pencarian dilakukan menggunakan perahu karet dengan manuver di sejumlah titik sungai, serta penyisiran menggunakan jaring tradisional bersama warga setempat. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan kemanusiaan, dan masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan oleh Bea Cukai bersama Satpol PP di Kabupaten Garut pada Rabu 24 Juni 2026. Rokok tanpa pita cukai tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026 dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari jumlah total barang ilegal senilai 65 miliar, negara telah mengalami kerugian sebesar 32 miliar lebih. Modus yang dilakukan produsen rokok ilegal ini diketahui tak memenuhi kewajiban cukai, sehingga peredarannya dianggap telah melanggar hukum. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut ya, pada tanggal 24 Juni 2026 sejumlah 44 juta batang rokok ilegal ya. Ini adalah hasil penindakan bersama Bea Cukai bersama Satpol PP juga Provinsi Jawa Barat. Itu dari kurun waktu pemusnahan ini untuk penindakan rokok ilegal dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Adapun nilai dari rokok ilegal itu sendiri kurang lebih adalah 65 miliar dan potensi kerugian cukainya atau kerugian negara dari cukai hasil tembakaunya kurang lebih adalah 32,9 miliar rupiah. Jadi ke depan kami berharap ya bahwa kita bisa bekerja sama
seluruh seluruh unit, baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta ya, karena rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena cukainya itu, pajaknya itu tidak masuk ke negara, padahal kita butuh pembangunan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar untuk memastikan barang bukti tidak bisa disalahgunakan kembali. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan di fasilitas khusus di Purwakarta dan diangkut menggunakan 3 unit truk tronton. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang Dalam. Penggerebekan di kamar kos di Jakarta Selatan. 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu siap edar. Inilah detik-detik penangkapan komplotan wanita pengedar narkotika oleh tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang saat menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika di wilayah Kemang. Setelah melakukan pengintaian dan observasi, petugas mencurigai seorang perempuan berinisial AFA dan langsung melakukan penggeledahan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 paket kecil syabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah. Hasil interogasi mengarahkan petugas ke sebuah kamar kos di Gandaria Selatan yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 3 orang lainnya berinisial AK, FF, dan FA yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan barang bukti paket besar sabu 249,37 gram, alat timbang digital, buku catatan penjualan, serta plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika siap edar. Setelah dilakukan monitoring dan observasi pada wilayah tersebut, tim Opsnal mencurigai 1 perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan pada perempuan tersebut yang bernama Saudara Aldiva atau alias AFA dan menemukan 1 plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 0,28 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah mobil pick-up carry raib digasak maling di kawasan Kampung Irian, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan hingga akhirnya berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Pencurian mobil terjadi di kawasan Kampung Irian dekat Klinik Batara, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Sebuah mobil pick-up dilaporkan hilang setelah menjadi sasaran pencurian. Saat kejadian, mobil dalam kondisi terparkir, namun tiba-tiba didatangi 2 orang yang diduga pelaku. Dari rekaman yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan. Percobaan pertama dilakukan oleh seorang pria memakai topi, namun gagal. Tak lama kemudian, pelaku kedua yang mengenakan jaket berhasil membobol hingga membawa kabur kendaraan tersebut. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, jasad perempuan ditemukan di dalam mobil berplat merah di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu siang. Belakangan diketahui korban merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Karena ada orang di dalam perempuan. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa dan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecurigaan berawal saat bau tak sedap tercium oleh pengendara lain yang memarkirkan mobilnya pada Rabu siang. Tampak dalam video yang beredar adanya cairan berwarna gelap yang menetes dari mobil dan diduga berasal dari tubuh korban yang sudah membusuk.
Belakangan, korban diketahui bernama Reli Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Korban merupakan sekretaris dinas PRKP Pemkab Bangkalan. Berdasarkan informasi, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Internasional Juanda pada Sabtu sore. Korban pun dievakuasi petugas SAR dengan posisi jok mobil yang direbahkan. Tim Basarnas membantu evakuasi korban dengan menggunakan peralatan Vehicle Accident Rescue untuk membuka akses mobil dari kaca pintu penumpang di bagian belakang kiri. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong. Sementara itu, tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP dan masih mendalami apakah ada unsur pidana yang dialami korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pengiriman paket luar negeri hingga penyelundupan oleh penumpang pesawat. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali, berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hasis, tujuannya ke Bali. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Sementara 1 orang lain yang diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna, karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia sampai kepada penjemputnya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara, sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri kembali membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Sinpo TV melaporkan.
Aksi penjambretan handphone terjadi di Jalan Lapangan Bola, Kranji, Bekasi Barat pada 24 Juni 2026. Diduga melihat korban lengah, pelaku yang sempat melintas kemudian putar balik dan langsung merampas handphone milik korban. Aksi penjambretan handphone terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini aksi penjambretan handphone terjadi di Jalan Lapangan Bola Kranji, Bekasi Barat pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang ibu tengah duduk di pos pinggir jalan sambil bermain HP. Diduga sebelumnya pelaku sempat melintas di jalan tempat korban bermain HP. Melihat korbannya lengah, pelaku yang sempat melintas tadi kemudian putar balik dan langsung merampas HP milik korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur membawa handphone tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan telepon genggam di jalan kerap terjadi. Pelaku biasa memanfaatkan kelengahan dan kurangnya kewaspadaan korban saat menggunakan telepon genggam di ruang publik. Untuk menghindari aksi penjambretan telepon genggam ini, berikut beberapa tips antisipasinya. Tips pertama pemirsa, hindari bermain atau menggunakan telepon genggam saat berada di pinggir jalan karena dapat memancing perhatian pelaku kejahatan. Selanjutnya pemirsa, waspadai gerak-gerik orang asing atau pengendara sepeda motor yang tiba-tiba mengurangi laju kendaraannya di dekat Anda. Yang ketiga pemirsa, masukkan telepon genggam ke dalam tas atau saku jaket tertutup dan hindari menaruhnya di dashboard kendaraan. Tips berikut ya pemirsa, jangan biarkan anak di bawah umur membawa dan bermain telepon genggam sendirian di jalan raya. Tips terakhir pemirsa, jika menjadi korban atau melihat aksi penjambretan, segera laporkan ke petugas keamanan setempat atau petugas kepolisian. Demikian beberapa tips agar telepon genggam tidak berpindah tangan saat digunakan di jalan raya. Ingat, penjambretan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, melainkan karena adanya kelengahan si pemilik. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulya pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.